Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang tafsir Al-Maraghi. Kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Fisabilillah Sofyan Prayoga, Cica Wulandari, dan Novi Dwi Putri Lestari. Biografi Al-Maraghi. Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Mun'in Al-Qadhi Al-Maraghi. Ia lahir pada tahun 1300 Hijriah atau 1881 Masehi di kota Al-Maragah, Provinsi Suhaj, 700 km dari arah selatan kota Kairo. Sebuah nisbah atau nama panggilan Al-Maraghi yang terdapat di ujung nama Ahmad Mustafa Al-Maraghi bukanlah dikaitkan dengan keturunan Hashim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu Al-Maragah. Al-Maraghi memiliki kecerdasan yang tinggi. Pada usia 13 tahun, ia sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran dan menguasai tata cara bacanya berupa ilmu tajwid serta dasar-dasar syariah. Setelah menamatkan pendidikan tingkat menengahnya, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, tepatnya pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Di sana ia belajar banyak cabang ilmu pengetahuan seperti bahasa Arab, balaghah, tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, usul fikih, akhlak, ilmu falak, dan sebagainya. Selain itu, dia juga merangkap kuliah di Dar al-Ulum Kairo yang merupakan perguruan tinggi tersendiri dan kini menjadi bagian dari Cairo University. Pada tahun 1909, ia berhasil menyelesaikan studinya di dua universitas tersebut. Salah satu guru yang paling dia banggakan adalah Muhammad Abduh, Muhammad Hasan Al-Adawi, Muhammad Bahis Al-Mu'ti, dan Syekh Muhammad Rifai Al-Fayumi. Setelah lulus dari universitas bergensi di Mesir tersebut, ia pun mengawali karir dengan menjadi utusan di sekolah menengah dan menjadi direktur di salah satu daerah tersebut, tepatnya adalah di daerah Fayumi, kira-kira 300 km di sebelah barat daya kota Kairo. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1916, ia diangkat menjadi dosen utusan Universitas Al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syariah Islam di Universitas Girdun di Sudan. Di Sudan, selain mengajar, Al-Maraghi giat menulis buku. Salah satu buku yang dikarang ketika dia mengajar di Sudan adalah Ulum Al-Balaghah. Selanjutnya, pada tahun 1920, ia kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah Islam di Dar al-Ulum sampai tahun 1940. Selain itu, ia juga mengajar ilmu balaghah dan sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar dan Dar al-Ulum, sekaligus menetap sampai akhir hayatnya di daerah Al-Huwa, sehingga setelah wafat namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan menuju kota itu, yaitu Jalan. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1916, ia diangkat menjadi dosen utusan Universitas Al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syariah Islam di Universitas Girdun di Sudan. Di Sudan, selain mengajar, Al-Maraghi giat menulis buku. Salah satu buku yang dikarang ketika dia mengajar di Sudan adalah Ulum Al-Balaghah. Selanjutnya, tepat pada tahun 1920, ia kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah di Dar al-Ulum sampai tahun 1940. Selain itu, ia juga mengajar ilmu balaghah dan sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar dan Dar al-Ulum, sekaligus menetap sampai akhir hayatnya di daerah Al-Huwa, sehingga setelah wafat namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan menuju kota itu, yaitu Jalan Al-Maraghi. Jumlah dan klasifikasi tafsir Al-Maraghi. Kitab tafsir ini terdiri dari 10 jilid. Setiap jilid berisi 3 juz Al-Quran. Tafsir Al-Maraghi dicetak untuk pertama kalinya pada awal tahun 1360 Hijriah. Adapun bilangan juz dalam tafsir Al-Maraghi bisa dilihat dari jumlah terjemahan.
terdiri dari 30 jilid atau 1 jilid 1 juz. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca serta mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal ini lain dengan apa yang ada dalam kitab tafsirnya yang asli, yaitu terdiri dari 10 jilid atau setiap jilid 3 juz. Kalau dilihat tafsir Al-Maraghi ini yang berbahasa Arab, maka pembagian jilid itu adalah sebagai berikut. 1. Jilid 1 terdiri dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Imran ayat 92. Jilid yang kedua yaitu berisi dari surat Al-Imran ayat 93 sampai Al-Maidah ayat 81. Jilid yang ketiga terdiri dari surat Al-Maidah ayat 82 sampai Al-Anfal ayat 40. Jilid yang keempat terdiri dari surat Al-Anfal ayat 41 sampai surat Yusuf ayat 52. Jilid yang kelima terdiri dari surat Yusuf ayat 53 sampai Al-Kahfi ayat 74. Jilid yang keenam terdiri dari surat Al-Kahfi ayat 75 sampai Al-Furqan ayat 20. Jilid yang ketujuh terdiri dari surat Al-Furqan ayat 21 sampai Al-Ahzab ayat 30. Jilid yang ke-8 terdiri dari Al-Ahzab ayat 31 sampai Al-Fusilat ayat 46. Jilid yang ke-9 terdiri dari surat Al-Fusilat ayat 47 sampai Al-Hadid 29. Jilid yang ke-10 terdiri dari surat Al-Mujadalah sampai An. Adapun metode dan sistematika penulisan tafsir Al-Maraghi sebagaimana yang dikemukakan dalam muqaddimah tafsirnya. Yang pertama, mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan. Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan 1, 2, atau lebih ayat-ayat Al-Quran yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu. Kedua, menjelaskan kosakata atau syar' al-mufrodat. Dalam hal ini, Al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, bila ternyata ada kata-kata yang sulit difahami oleh para pembaca. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ayat secara global. Al-Maraghi menyebut makna ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara umum. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Jika ayat-ayat tersebut mempunyai asbabul nuzul berdasarkan riwayat sahih yang menjadi pegangan para mufasir, maka Al-Maraghi menjelaskan terlebih dahulu. Yang kelima, meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Al-Maraghi sengaja meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi Al-Quran, misalnya ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, dan sebagainya. Yang keenam, Al-Maraghi menggunakan bahasa yang mudah agar dipahami oleh para pembaca. Kesadaran ini terbentuk ketika Al-Maraghi membaca tafsir-tafsir terdahulu yang menurut dia, gaya bahasa yang ada dalam tafsir terdahulu itu berkembang sesuai dengan masa tafsir itu ditulis. Oleh karena itu, Al-Maraghi mencoba menafsirkan dengan bahasa baru yang mudah dipahami dan tetap tidak meninggalkan substansi penafsiran yang dilakukan oleh para ulama zaman terdahulu. Terakhir, Al-Maraghi melihat kelemahan kitab tafsir terdahulu yang banyak mengutip cerita-cerita dari ahlu kitab atau Israiliyat, padahal cerita tersebut belum tentu benar. Dalam hal ini, Al-Maraghi memandang langkah yang tepat dalam menyikapi berita Israiliyat adalah tidak menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan cerita-cerita orang terdahulu, kecuali jika cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang sudah tidak diperselisihkan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.